Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait business expansion through trademark licensing. Jadi sebagaimana yang diamanahkan oleh Ibu Susanti terkait dengan Asensi Talk hari ini adalah bagaimana melakukan ekspansi bisnis terkait dengan lisensi khususnya trademark atau merek gitu ya. Jadi lisensi ini bisa terkait dengan objek haki bisa saja lebih luas dibandingkan merek. Tapi untuk pembicaraan kali ini saya akan mengkhususkan khusus terkait dengan lisensi merek dan khususnya dalam aspek hukum. Tadi Pak Peter Sarosa telah menggambarkan secara detail terkait dengan aspek bisnis dan bagaimana mempraktikkan suatu lisensi trademark khususnya dalam bentuk franchise gitu. Nah, terkait dengan merek gitu ya, perlu kita ketahui bersama bahwa life cycle merek ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan perlindungan, suatu perlindungan di awal, kemudian bagaimana mengkomersialisasikan merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dan yang ketiga aspek penegakan hukum jika memang ada pelanggaran yang terjadi, baik sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus sengketa hukum gitu. Nah, dalam pembicaraan kali ini saya akan setidaknya berbicara mengenai 3 aspek tersebut. Bagaimana merek itu dilahirkan, hak perlindungannya, kemudian bagaimana melakukan komersialisasinya, dan jika memang terjadi ada sengketa hukum yang muncul ketika dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan seperti itu ya. Nah, sebelum lebih jauh kita berbicara terkait dengan aspek lisensi merek, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan nature dari suatu perlindungan merek. Jadi bagaimana sih sifat secara natural perlindungan merek itu gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu bersama bahwa seperti tadi Pak Sarosa sampaikan bahwa merek itu bukan izin, tapi dia adalah suatu hak yang bersifat eksklusif. Kenapa dikatakan suatu hak yang bersifat eksklusif atau exclusive right? Jadi pemilik merek yang terdaftar dapat mengeksklud pihak lain, melarang pihak lain. Jadi yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih hak eksklusif itu muncul di dunia ini dalam praktik perlindungan KI? Memang ada 2 cara bagaimana mendapatkan suatu hak eksklusif terhadap merek. Yang pertama by use, by penggunaan, dengan penggunaan, atau by registration dengan pendaftaran. Nah, Indonesia memakai rezim by registration dengan pendaftaran. Jadi suatu hak eksklusif merek muncul jika didaftarkan. Jadi bukan pengguna pertama, tapi siapa pendaftar pertama. Oleh karena itu, prinsip yang dipakai adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan duluan, maka dia yang berhak untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut. Jadi memang harus perhatikan bahwa sebelum memulai suatu usaha, setidaknya pelaku usaha harus memikirkan terkait dengan merek yang ingin digunakan. Karena dia nanti akan aspeknya ke aspek branding, bagaimana suatu produk itu melekat reputasinya di konsumen. Dan hak eksklusif akan muncul ketika merek tersebut didaftarkan. Dan ketika merek tersebut telah memiliki hak eksklusif, telah didaftarkan, maka setidaknya secara nature, dia memiliki 2 prinsip perlindungan. Yang pertama ada the principle of territoriality, jadi artinya perlindungan tersebut hanya terbatas pada batas teritorial suatu negara. Jika didaftarkan di Indonesia, maka dia tidak memiliki perlindungan secara eksklusif di Malaysia. Jika didaftarkan di Jepang, maka hak eksklusif tersebut hanya melindungi coverage-nya, perlindungan penggunaan merek itu di Jepang, tidak di Indonesia. Nah, jadi ini harus perhatikan bahwa ada prinsipal teritorial. Jadi perlindungan merek hanya berlaku di batas negara di mana merek tersebut didaftarkan. Dan yang kedua, the principle of speciality. Tadi seperti Pak Peter Sarosa sampaikan bahwa harus diperhatikan jenis barang atau jasa yang dimohonkan untuk merek tersebut. Nah, ini yang ingin saya jelaskan terkait dengan prinsip speciality. Jadi, merek yang dilindungi adalah merek yang didaftarkan. Dan pendaftaran merek harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Artinya, ketika suatu merek terdaftar untuk produk makanan, maka dia tidak melindungi untuk produk-produk lain, misalkan produk pakaian. Jika merek tersebut dilindungi untuk produk kosmetik,
maka secara nature dia tidak memiliki perlindungan untuk restoran, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan principle of specialty. Jadi artinya ketika pelaku usaha ingin mendapatkan perlindungan untuk jenis barang atau jasa yang luas, maka dia harus mendaftarkan jenis barang atau jasa yang memang diinginkan pada awal pendaftaran itu ya. Jadi perlindungan hanya diberikan spesial untuk jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Oke, nah saya akan berbicara terkait dengan siklus hidup suatu merek. Bagaimana merek itu pertama dilahirkan sampai dieksploitasi secara komersial. Biasanya pelaku usaha harus melakukan brainstorming di awal, melakukan pilihan-pilihan yang rasional, yang kira-kira apa sih yang menarik atau eye catching atau apa ya istilahnya potensial untuk berkembang, karena merek itu suatu aset ya. Banyak dibilang merek adalah suatu intangible aset yang tidak berwujud. Jadi nilainya bisa meningkat dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan kata galaksi. Jika mendengar kata galaksi, maka dilekatkan dengan produk komputer dan handphone, orang langsung melekat image-nya ke Samsung. Tapi ternyata pada tahun 90-an, 93 saya ingat, kata galaksi itu dimiliki oleh pelaku usaha Indonesia. Pemilik merek Indonesia itu ada di daerah Jakarta Barat, terdaftar untuk produk komputer. Nah, ketika Samsung mau entry market ke Indonesia, masuk ke pasar Indonesia, dengan produk Galaxy Tab-nya, dia terblok gitu. Terblok, kemudian mereknya ditolak untuk kata Galaxy. Akhirnya karena sudah ingin istilahnya brand Galaxy di luar mungkin sudah besar gitu, tapi di untuk Indonesia terblok oleh kata Galaxy yang telah terdaftar oleh pelaku Indonesia. Akhirnya pihak Samsung melakukan negosiasi dan terjadi deal jual beli merek tersebut yang nilainya dirilis sekitar di atas 4 miliar. Jadi artinya pada tahun 93 mungkin kata Galaxy yang didaftarkan mungkin hanya bernilai puluhan ribu untuk biaya pendaftaran, karena dia bukan sesuatu yang hanya sesuatu yang kosong ya. Kita bisa milih merek kata apa saja gitu, kemudian didaftarkan, dan siapa menyangka pada medio 2000-an merek tersebut nilainya sudah mencapai 4 miliar lebih gitu. Nah, jadi yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana pelaku usaha untuk memikirkan kira-kira merek apa yang baik, yang bagus untuk produk barang atau jasanya. Dan kemudian tahap kedua adalah melakukan penelusuran. Tahap search, apakah merek tersebut masih tersedia atau tidak, atau sudah didaftarkan oleh pihak lain atau tidak di registri masing-masing jurisdiksi gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu bisa melihat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dgip.go.id bagaimana melakukan penelusuran apakah merek tersebut sudah digunakan oleh pihak lain atau tidak. Gitu. Kalau misalkan melakukan penelusuran secara internasional, bisa melakukan penelusuran pada website WIPO terkait dengan Global Brand Database, dan di situ bisa dipilih negara-negara mana yang memang ingin diajukan pendaftaran oleh pelaku usaha Indonesia gitu. Nah, ketika pilihan-pilihan merek yang tadi sudah dijadikan kandidat kemudian melakukan penelusuran, maka akan dilakukan seleksi. Kira-kira mana sih yang masih bisa, mana yang available, mana yang tidak untuk diajukan pendaftarannya. Kemudian ada tahap clearance untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak ditolak atau dapat didaftar gitu ya. Dan pastikan bahwa merek-merek tersebut tidak memenuhi dasar penolakan suatu pendaftaran merek. Yang artinya merek tersebut tidaknya harus memiliki daya pembeda, tidak bersifat deskriptif, kemudian tidak memiliki konotasi yang negatif, atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Nah, jika tahap clearance sudah dilakukan, pelaku usaha atau pemilik merek yakin akan pendaftaran tersebut, maka melakukan pengajuan permohonan application ke negara di mana merek tersebut ingin daftarkan. Ke Indonesia berarti maka permohonan tersebut diajukan ke DJKI. Kemudian jika permohonan tersebut diajukan dan didaftar, maka proteksi itu muncul dan pemilik merek memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut selama 10 tahun dan dapat di-maintain perpanjangannya
per 10 tahun. Jadi artinya keberlakuan suatu pelindungan merek itu berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Dan yang terakhir adalah ketika setelah memiliki pendataan eksklusif, maka merek tersebut aman untuk dieksploitasi secara komersial. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan aspek komersialisasi atau eksploitasi komersial tersebut. Nah, terkait dengan merek yang dapat didaftarkan di Indonesia, jika kita merujuk pada definisi merek yang ada di Undang-Undang Merek, maka setidaknya suatu merek yang didaftarkan harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, harus berupa tanda. Tanda itu bisa berupa kata dan lukisan, bisa berupa lukisan, atau bentuk-bentuk 3 dimensi, hologram, atau suara. Dan kedua, tanda tersebut harus dapat direpresentasikan secara grafis, dan yang ketiga, memiliki daya pembeda atau keunikan untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, terkait dengan merek, kata lukisan dan merek lukisan mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya, karena sudah melekat di pengetahuan yang melekat di Bapak Ibu semua terkait dengan merek-merek yang selama ini memang digunakan oleh para pelaku usaha. Tapi saya ingin geser sedikit ke sebelah kanan screen Bapak dan Ibu semua, bahwa terhitung sejak akhir 2016, ruang lingkup perlindungan merek diperluas untuk merek-merek yang sifatnya non-tradisional, yaitu merek 3 dimensi, merek hologram, dan merek suara. Nah, apa itu merek 3 dimensi? Merek 3 dimensi adalah label merek atau suatu merek yang bentuknya memiliki 3 aspek dimensional, panjang, lebar, dan tinggi. Dia bisa meliputi 4 hal. Yang pertama adalah ketika suatu logo yang tadinya 2 dimensi, kemudian diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya adalah misalkan yang tadinya logo Ronald McDonald itu dalam bentuk 2 dimensi, kemudian diwujudkan dalam bentuk patung. Maka secara natural, dia adalah bentuk 3 dimensi. Atau Colonel Sanders di KFC. Jika diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, maka itu sebenarnya adalah suatu bentuk merek 3 dimensi. Yang kedua adalah bentuk kemasan. Bisa bentuk botol, atau dalam contoh ini adalah bentuk creamer coffee, kemudian bisa juga bentuk kemasan-kemasan yang lain. Itu bisa didaftarkan sebagai merek untuk memperluas ruang lingkup perlindungan yang bukan hanya sekedar label saja, tapi juga meliputi packaging. Bentuk yang ketiga adalah bentuk produk. Jika Bapak dan Ibu memiliki produk-produk yang berbentuk unik dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi suatu produk sebagai sebagai identitas merek, maka bentuk tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Contohnya adalah ketika Bapak dan Ibu melihat bentuk coklat segitiga. Tanpa melihat labelnya, Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa coklat segitiga tersebut merupakan produk dari coklat apa gitu. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu secara natural memiliki kemampuan untuk didaftarkan sebagai merek 3 dimensi. Dan yang keempat adalah tampilan layanan jasa yang memiliki keunikan. Jadi jika Bapak dan Ibu melakukan suatu bentuk usaha, kemudian memiliki layout desain yang unik terkait tampilan layanan jasanya, maka bentuk tersebut dapat dilindungi sebagai merek 3 dimensi. Yang akan memberi keunikan, jadi kompetitor tidak bisa, kalau merek tersebut didaftar, kompetitor tidak bisa meniru tampilan layanan jasa Bapak dan Ibu semua. Kemudian merek hologram, terkait dengan hologram yang awalnya merupakan aspek perlindungan dari suatu produk, tapi ini bisa didaftarkan sebagai merek jika memiliki keunikan. Dan yang terakhir adalah merek suara. Sebenarnya pelaku usaha Indonesia banyak yang menggunakan aspek suara sebagai identitas produk mereka. Jika Bapak dan Ibu di rumah mendengar suara sari roti, sari roti, maka Bapak dan Ibu semua tahu bahwa yang sedang lewat adalah produk sari roti, bukan roti-roti yang lain. Namun, banyak dari pelaku usaha belum menyadari bahwa suara-suara tersebut dapat dilindungi sebagai suatu merek. Nah, ini coba saya sampaikan bahwa terhitung 2016 bahwa suara-suara yang memiliki keunikan dapat didaftarkan sebagai merek. Nah, bagaimana cara mengajukan pendaftaran merek? Sekarang pendaftaran merek sudah 100% online. Bapak Ibu tinggal masuk ke alamat situs kami, merek.dgip.go.id, seperti di pojok kiri bawah. Melakukan registrasi akun, kemudian membayar biaya permohonan, dapat melalui m-banking, internet banking, atau ATM, atau melakukan penyetoran di bank biasa, kemudian lanjut
masukkan label merek, kemudian jenis barang jasa, serta tanda tangan digital. Ini setidaknya hal-hal yang harus diperhatikan serta mengisi formulir online. Dan proses ini jauh lebih mudah, jauh lebih efektif, dan jauh lebih efisien. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk datang ke kantor DJKI. Cukup mengakses situs tersebut, dan Bapak Ibu bisa melakukan permohonan kapanpun Bapak dan Ibu bisa memiliki waktu gitu ya. Kemudian ketika permohonan itu masuk ke DJKI, maka kita akan melakukan pemeriksaan formalitas terkait dengan syarat-syarat yang di ketentuan minimal bahwa pemeriksaan harus memiliki syarat-syarat formalitas. Syarat-syarat minimal permohonan harus memiliki apa saja, kira-kira seperti itu. Dan jika Bapak dan Ibu mengisi formulir secara benar, kemudian menampilkan label merek dengan kualitas yang baik, dan mengisi data dengan benar, maka hampir dipastikan bahwa formality checking itu telah terlewati. Dan kemudian tahap yang kedua adalah pengumuman. Tahap ketiga pengumuman, dan di sini permohonan tersebut akan diumumkan selama jangka waktu 2 bulan untuk mengundang pihak ketiga apakah ada yang keberatan atau tidak dengan permohonan merek yang diajukan tersebut. Dan tahap yang keempat adalah pemeriksaan substantif. Jadi merek tersebut diperiksa apakah memenuhi kualifikasi untuk dapat didaftar atau tidak ditolak gitu kira-kira. Nah, bagaimana sih kualifikasi merek-merek yang kira-kira diterima? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa merek tersebut harus memiliki nilai pembeda atau keunikan. Dia tidak bersifat deskriptif, hanya menguraikan jenis barang, kualitas, kuantitas, ukuran seperti itu. Dan dia juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, norma agama seperti itu. Dan juga merek tersebut belum ada yang memiliki pendaftarannya. Jadi ada tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Kira-kira seperti itu gambaran umum terkait dengan pemeriksaan substantif. Jika memang tidak ada dasar penolakan yang ditemukan, permohonan tersebut akan didaftar dan akan dikoreksi sertifikat yang akan berlaku pelindungannya 10 tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perlindungan merek bersifat teritorial. Artinya, merek yang dilindungi Indonesia tidak secara otomatis akan dilindungi di negara lain. Nah, bagaimana jika Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, maka Bapak dan Ibu harus memastikan perlindungan merek di negara tujuan. Bagaimana cara mengajukan pendaftaran merek ke luar negeri? Ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan direct filing, sistem konvensional. Bagi Bapak dan Ibu harus datang ke negara tujuan masing-masing, mungkin meng-hire konsultan di negara tujuan tersebut, dan mengisi formulir, mengajukan permohonan di masing-masing negara tujuan tersebut. Atau cara yang kedua, melalui sistem Madrid. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor negara tujuan tersebut, kantor haki negara tujuan tersebut, Bapak dan Ibu cukup datang ke DJKI. Dan sekarang sudah bisa online, mengisi formulir permohonan internasional ke DJKI, nanti DJKI akan meneruskan ke Biro Internasional. Dan setelah itu, Biro Internasional akan meneruskan permohonan tersebut ke negara tujuan sebagaimana permintaan Bapak dan Ibu inginkan. Dan cara ini jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien ketimbang Bapak dan Ibu harus datang langsung ke negara tujuan masing-masing. Karena ini akan tersentralisasi manajemennya, tidak perlu manajemen yang terpisah untuk masing-masing negara tujuan, karena dia terikat dalam satu nomor pendaftaran internasional. Lalu bagaimana cara pengajuan sistem Madrid? Pengajuan permohonan jalan online melalui merek.dgip.go.id, kemudian mengisi formulir online dan membayar biaya handling fee sebesar 500.000 per permohonan. Nanti DJKI akan meneruskan formulir tersebut ke Biro Internasional, dalam hal ini World Intellectual Property Organization atau yang biasa disingkat dengan WIPO. Tapi memang ada biaya lagi yang harus dibayarkan langsung oleh pemilik merek ke WIPO. Nanti biaya tersebut akan ditujukan untuk WIPO dan oleh WIPO akan didistribusikan ke masing-masing negara tujuan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membayar ke masing-masing negara, cukup bayar ke WIPO saja, dan formulir yang disampaikan ke DJKI akan diteruskan ke negara-negara tujuan. Ini sekilas mengenai bagaimana sih cara melakukan pendaftaran merek ke luar negeri. Dan jika memang nanti di luar negeri terdaftar, maka secara otomatis hak eksklusif terhadap merek yang Bapak Ibu miliki bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di negara tujuan, bagaimana pendaftaran yang Bapak Ibu ajukan.
Nah, ketika suatu merek sudah dilindungi, sudah terdaftar, maka merek tersebut dapat dikomersialisasikan atau dieksploitasi secara komersial. Setidaknya ada 3 cara bagaimana bisa mengeksploitasi secara komersial suatu pendaftaran merek. Yang pertama adalah menggunakan sendiri mereknya. Bapak Ibu bisa mengeksersis hak eksklusif yang dimiliki untuk menggunakan merek Bapak dan Ibu sesuai dengan ruang lingkup barang atau jasa yang didaftarkan. Atau cara yang kedua, melisensikan merek tersebut kepada pihak lain. Lisensi pada prinsipnya adalah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar Bapak dan Ibu. Jadi artinya memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Kemudian yang ketiga, sebagai jaminan keuangan atau kolateral ke lembaga institusi keuangan. Dan biasanya merek-merek yang bisa dilisensikan atau yang dijadikan jaminan adalah merek-merek yang memang sudah digunakan secara lama gitu ya, sudah memiliki nilai. Karena pada awalnya merek berangkat dari sesuatu yang hampir tidak bernilai, hanya kata-kata saja atau hanya suatu gambar atau suatu tanda gitu ya. Tapi karena dia suatu aset, dia dapat berkembang sesuai dengan masa di mana merek tersebut digunakan. Oke, kemudian terkait dengan lisensi, bahwa di sini saya coba menyampaikan terkait dengan bentuk-bentuk lisensi merek. Jadi ada setidaknya ada 6 bentuk lisensi merek yang dapat saya sampaikan. Bentuk yang pertama adalah model franchising. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Peter Sarosa, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melisensikan merek dalam bentuk franchising. Setidaknya ada 6 syarat yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Peter, bahwa franchise setidaknya harus memiliki ciri khas usaha karena dia adalah bentuk lisensi plus gitu ya. Jadi bukan hanya melisensikan mereknya, tapi juga ada dukungan, misalkan training, pengembangan standar operasional prosedur, kemudian syarat-syarat lain yang diberikan oleh franchiser kepada franchisee untuk bagaimana mengeksersis merek tersebut gitu. Jadi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Ya, setidaknya memiliki ciri khas usaha, kemudian profitable. Tadi yang Pak Peter Sarosa sampaikan, atau memberikan keuntungan bagi penerima lisensi atau franchisee. Kemudian memiliki standar pelayanan tertulis yang berbentuk SOP, kemudian mudah diajarkan atau diaplikasikan, atau dalam bahasa yang tadi disampaikan dapat diduplikasi dengan mudah. Kemudian sustainable, adanya dukungan yang berkesinambungan dan memiliki HKI terdaftar. Jadi artinya memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan franchising. Inilah bentuk yang paling komplit terhadap suatu lisensi merek. Jadi bukan hanya memberikan izin terkait penggunaan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang lebih detail bagaimana mengeksersis izin tersebut. Yang paling gampang dikenali adalah ketika kita berbicara model franchising restoran besar seperti McDonald's atau KFC gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk franchising yang kita kenali. Dan bentuk lisensi kedua adalah merchandising. Jadi tadi sedikit Pak Peter sudah menyampaikan bentuk lisensi terkait dengan karakter. Jadi kunci dari merchandising di sini adalah nature-nya dia bukan merek terdaftar. Mungkin hanya suatu karakter atau suatu karya cipta. Jadi pada intinya di sini bukan dalam bentuk nature sebagai merek gitu ya. Saya ambil contoh ketika karya cipta Harry Potter. Nah, ketika Harry Potter ini kan pada awalnya hanya sebuah novel gitu ya, sebuah novel, kemudian dibuat film, kemudian ya setidaknya terkenal lah karakter-karakter dalam cerita Harry Potter gitu. Nah, jika bentuk-bentuk memang dibuat merchandise dalam bentuk pakaian, dalam bentuk misalkan gantungan kunci, pulpen atau buku tulis seperti itu, bentuk lisensi merek dapat digunakan. Jadi karakter-karakter tersebut dilisensikan dalam bentuk merchandising.
Atau yang paling kita kenali dalam praktik sehari-hari adalah ketika kita melihat karakter SpongeBob dalam produk es krim Campina gitu. Nah, melekatnya karakter SpongeBob dalam produk es krim itu salah satu bentuk merchandising, karena pada dasarnya si SpongeBob itu bukan nature-nya sebagai merek, dia hanya suatu karakter dalam cerita, jadi hanya memiliki perlindungan berupa hak cipta, tapi dapat dilisensikan dalam hal merek terkait dengan mekanisme merchandising. Okay. Kemudian bentuk yang ketiga adalah brand extension atau perluasan suatu merek. Jadi jika kita melihat ada satu merek yang sangat kuat untuk suatu produk tertentu, kemudian dia merilis produk-produk yang berlainan dengan produk awalnya, maka ini salah satu bentuk brand extension. Yang paling salah satu contoh yang bisa dikenali adalah ketika Cosmopolitan yang sangat kuat brandnya sebagai produk majalah, dia mengeluarkan produk yogurt dan minuman-minuman fermentasi. Nah, ini salah satu bentuk brand extension, perluasan merek, atau misalkan merek Honda yang terkenal untuk produk kendaraan, motor dan mobil, kemudian dia memproduksi misalkan mesin pemotong rumput. Nah, ini salah bentuk brand extension. Brand extension itu bisa dieksersis oleh pemilik merek sendiri atau dilisensikan pada pihak lain. Artinya, pemilik merek tidak perlu mengeksersis sendiri, tapi cukup melisensikan bahwa untuk produk-produk di luar core bisnisnya itu dilakukan oleh pihak lain. Ini salah satu bentuk lisensi terkait dengan mekanisme brand extension. Bentuk yang keempat itulah co-branding, jadi pemakaian merek bersama. Ini salah satu bentuk lisensi juga untuk memperluas segmen pasar gitu ya. Jadi salah satu contoh yang saya ketahui terkait dengan co-branding adalah misalkan suatu produk kartu kredit atau kartu debit gitu ya dari suatu bank. Misalkan saya ambil contoh misalkan BNI gitu. BNI punya kartu kredit, kemudian di co-brandingkan dengan Ferrari misalnya. Jadi untuk mengambil segmen konsumen-konsumen yang loyal terkait dengan merek Ferrari. Jadi ini menggabungkan dua merek dalam satu produk gitu ya. Nah, bisa juga misalkan sebagai contoh adalah iWatch dari Apple. Ketika untuk menggait segmen atlet, pelari, runners atau biker gitu ya, dia mencoba untuk menggandeng Nike. Jadi membuat produk dengan co-branding iWatch Nike gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk co-branding bahwa dalam produk iWatch yang terbaru ada logo Nike-nya di situ, dan ini untuk mencoba menggait konsumen-konsumen yang loyal terhadap brand Nike gitu. Kemudian bentuk yang kelima dari lisensi merek adalah komponen branding. Apa itu komponen branding? Yang paling gampang untuk diilustrasikan adalah ketika Bapak dan Ibu semua melihat di komputer Bapak dan Ibu semua, karena saya yakin semua yang ada di sini adalah secara online pasti depan layar semua. Jika Bapak dan Ibu di komputer yang Ibu lihat, Bapak Ibu lihat, itu ada Intel Inside di stiker Intel Inside dalam produknya. Maka prosesor yang digunakan dalam komputer Bapak Ibu semua merupakan merek Intel. Dan stiker Intel Inside yang melekat pada suatu produk komputer itu adalah salah satu bentuk komponen branding. Atau misalkan di produk-produk minuman atau es krim dari suatu produk misalkan McDonald's atau Baskin and Robbins menggunakan brand Oreo untuk salah satu jenis produknya gitu ya. Dan ini salah satu bentuk komponen branding bahwa ingredients dalam suatu produk tersebut menggunakan Oreo. Dan ini salah satu contoh bagaimana komponen branding dilakukan oleh para pelaku usaha. Dan yang terakhir terkait dengan bentuk lisensi merek yang keenam adalah standardization. Standarisasi ini yang biasa dikenal dalam hukum merek adalah merupakan certification mark, merek sertifikasi. Jadi siapapun yang bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut di pasaran. Yang paling kita kenal jika dalam praktik ini adalah merek Woolmark. Jadi Bapak dan Ibu ketika membeli suatu produk, misalkan sarung tangan, pakaian, ada logo Woolmark di sana. Jadi sebenarnya Woolmark itu tidak meng-create produk itu sendiri.
dia hanya memberikan standar terkait dengan bagaimana boleh menggunakan merek Woolmark. Gitu ya. Nah, jika suatu produsen berhasil bisa memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh pemilik merek Woolmark, maka ketika dijual di pasaran, dia bisa menggunakan merek tersebut gitu, sebagai suatu standar produk yang disyaratkan oleh Woolmark. Konsep ini sebenarnya sama seperti misalkan Bapak dan Ibu melihat logo halal atau ISO gitu ya. Jadi intinya penggunaan suatu logo yang memenuhi kualifikasi atau standar yang dimiliki oleh seorang pemilik merek gitu. Jadi ini salah satu bentuk lisensi merek yang dapat dieksersis oleh para pelaku usaha. Memang ada saatnya lebih menguntungkan untuk mengeksersis merek itu sendiri. Tapi tidak jarang mekanisme lisensi lebih menguntungkan dibandingkan mengeksersis merek tersebut. Setidaknya ada 8 keuntungan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan lisensi. Yang pertama untuk menambah penghasilan pemilik merek, kemudian bisa juga terkait dengan kesulitan ekspansi pasar dalam hal masalah teritorial. Jadi akan sangat sulit bagi pelaku usaha misalkan untuk pelaku usaha Indonesia untuk melakukan territorial expansion ke Malaysia. Nah, lisensi dapat memberikan kemudahan bagaimana territorial expansion ini dilakukan. Jadi memberikan lisensi kepada para pelaku usaha di luar negeri untuk mengeksersis merek yang dimilikinya gitu ya di luar negeri. Kemudian bisa juga mengambil keuntungan dari kemampuan manufacturing, distribusi, kemampuan marketing yang dimiliki oleh pihak lain yang mungkin tidak dimiliki oleh pemilik merek gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya tadi naik untuk masuk ke pasar jam, itu akan sangat sulit untuk membuat produk jam yang berkualitas. Bekerja sama dengan Apple akan lebih menguntungkan bagi Nike untuk mendapatkan pasar di market jam tangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa juga membuat saluran distribusi baru atau segmenting pasar gitu ya. Dan syarat yang kelima tadi perlu saya ingatkan bahwa merek itu berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran. Dan merek-merek yang tidak digunakan berpotensi untuk dihapuskan jika selama 3 tahun berturut-turut tidak digunakan. Nah, merek-merek yang tidak digunakan untuk menghindari potensi penghapusan, maka dapat dilisensikan pada pihak lain. Jika memang pemilik merek sudah tidak ingin untuk memproduksi barang atau jasa yang dilindungi merek tersebut. Jadi untuk menghindari penghapusan, maka dapat melisensikan penggunaan merek tersebut kepada pihak lain. Atau dalam bentuk keenam, kerjasama yang bersifat strategis dengan pihak lain. Nomor 7, salah satu keuntungan lisensi yang mungkin belum terpikirkan adalah bagaimana jika pelanggar merek yang dimiliki oleh Bapak Ibu dirubah statusnya jadi pelanggar menjadi penerima lisensi. Jadi ini salah satu bentuk mekanisme untuk mengkonvert pelanggar untuk menjadi mitra bisnis. Daripada menyelesaikan secara mahal di pengadilan, bentuk ini bisa dapat bentuk mekanisme lisensi dapat dilakukan untuk mengkonvert yang dari pelanggaran untuk menjadi mitra. Kemudian bisa untuk meningkatkan rekognisi konsumen dan iklan gitu ya. Lalu apa sih yang mesti dipersiapkan terkait dengan lisensi? Setidaknya seperti biasa, legal due diligence, pemeriksaan apakah masing-masing pihak licensee atau licensor itu bonafide atau tidak gitu ya. Jadi perlu dilakukan legal due diligence terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, trademark valuations. Bagaimana menilai suatu merek tersebut, mendapatkan nilai suatu merek gitu ya. Jadi biasanya ini untuk memproyeksikan keuntungan atau nilai dari suatu transaksi gitu. Jadi yang pertama adalah harus melakukan valuasi terkait dengan merek tersebut. Terkait dengan valuasi haki, setidaknya ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah cost approach, bagaimana menilainya adalah dari biaya produksi. Jadi ketika suatu produk tersebut diproduksi, berapa sih besar cost-nya, dan kemudian itu yang divaluasi gitu. Atau bentuk yang kedua adalah market approach, pendekatan pasar. Kira-kira untuk produk yang serupa di pasaran itu dinilai berapa? Nah, maka pendekatan seperti ini juga bisa dilakukan oleh
pemilik merek sebelum melakukan valuasi gitu. Dan yang ketiga terkait dengan income approach atau pendekatan pendapatan. Jadi proyeksi pendapatan yang akan didapatkan mungkin dalam waktu tertentu itu bisa dijadikan salah satu mekanisme valuasi terhadap suatu merek. Kemudian juga harus melihat isu-isu apa sih yang menjadi ketertarikan dari para pihak. Jadi harus dibicarakan secara detail serta isu-isu lain sebelum melakukan perjanjian lisensi. Tadi Pak Peter sudah menjelaskan sedikit terkait dengan hal-hal yang harus diatur dalam suatu perjanjian lisensi. Nah, saya ingin langsung ke grant clause atau action of right karena di bagian preliminary clauses ini hal-hal yang bersifat umum yang bisa dipahami secara logik umum gitu ya. Nah, terkait dengan grant clause atau action of rights perlu diperhatikan type of license, tipe lisensinya. Apakah bersifat sole license? Sole license ini adalah pemilik merek memberikan lisensi kepada pihak lain secara sangat eksklusif dan sampai pemilik mereknya sudah tidak bisa lagi menggunakan merek tersebut karena sole license tersebut gitu ya. Jadi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dan pemilik merek dilarang untuk menggunakan selama kurun waktu tertentu. Atau bersifat eksklusif. Jadi pemilik merek masih bisa mengeksersis mereknya, tapi lisensi diberikan pada salah satu pihak secara eksklusif. Atau non eksklusif, lisensi yang diberikan untuk banyak pihak. Ini juga harus diperjelas ketika melakukan perjanjian lisensi. Yang kedua, apakah diperbolehkan melakukan sublisensi atau tidak oleh penerima lisensi. Yang ketiga, teritori atau jangkauan daerah penggunaan merek tersebut. Apakah bersifat regional atau bersifat nasional atau mungkin sifatnya lintas negara. Ini harus diperhatikan oleh lisensor dan lisensi. Kemudian hak-hak apa yang mesti direservasi dalam perjanjian tersebut serta waktu atau jangka waktu perjanjian lisensi tersebut harus diperhatikan. Tadi sudah disampaikan bahwa term ini harus memperhatikan juga jangka waktu perlindungan hakinya gitu. Jadi jangan sampai melebihi jangka waktu perlindungan hakinya. Dan kemudian terkait dengan keuangan, apakah pembayaran tersebut bersifat lump sum atau bersifat royalti atau kombinasi dari keduanya. Ini juga harus diperhatikan. Terakhir terkait dengan infringement atau pelanggaran merek. Kadang sudah cukup hati-hati, semua faktor-faktor sudah dipertimbangkan, tapi memang kadang-kadang masalah sengketa itu tidak bisa dihindari. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ketika lisensi dan atau lisensor itu digugat oleh pihak ketiga. Nah, memang yang harus diperhatikan adalah terkait dengan apakah objek yang sudah terdaftar atau belum haknya. Jadi seringkali mereka memperjanjikan suatu lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, tapi objeknya belum dilindungi di Indonesia gitu misalkan. Dan ini sangat berpotensi digugat oleh pihak ketiga bahwa penggunaan merek tersebut melanggar hak orang lain. Jadi objek HI yang terdaftar akan meminimalisir kemungkinan gugatan dari pihak ketiga atau bisa memperjelas ruang lingkup perlindungannya gitu. Bagaimana hak eksklusif yang dimiliki oleh penerima asal pemberi lisensi terkait dengan hak merek terdaftar di Indonesia. Oke. Juga harus diperhatikan biaya litigasi. Jika memang ini terjadi, siapa yang menanggung biaya litigasi tersebut? Apakah pemberi lisensi atau penerima lisensi jika hal ini terjadi? Ini juga harus diperhatikan. Karena cost sengketa itu bisa dibilang tidak murah di Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jika memang ini terjadi, jangan takut. Karena kesuksesan dalam dunia litigasi suatu merek itu bersifat investasi. Karena rekam jejak kesuksesan dalam sengketa merek bisa jadi salah satu indikator merek tersebut naik kelas menjadi merek terkenal. Ini mungkin ada sedikit panjang jika menjelaskan, tapi ya intinya adalah sengketa merek, rekam jejak kesuksesan suatu sengketa merek bisa jadi salah satu bukti merek Bapak dan Ibu naik kelas jadi merek terkenal. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika ada pihak ketiga yang melanggar merek pemberi lisensi. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah pastikan perjanjian lisensi dicatatkan di DJKI. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa
perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki dampak hukum kepada pihak ketiga. Artinya, si penerima lisensi tidak bisa menggugat pelanggar yang melanggar merek pemberi lisensi. Jadi yang memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan hanya pemberi lisensi. Tapi kalau misalkan lisensi itu dicatatkan, maka penerima lisensi juga memiliki hak untuk menuntut si pelanggar tersebut. Jadi ini salah satu keuntungan pencatatan lisensi di DJKI.